teman-teman, kami dari kelompok 8. Nama saya Gabriela Yuncena Arjito, kelas 7D, nomor 19, SMP Regina Paci, Surakarta. Hai, nama saya Bagus Badraya Pratsnata, kelas 7D absen 9 SMP Regina Paci, Surakarta. Halo semua, perkenalkan nama saya Andrea Yonesia dari kelas 7D nomor absen 5. Halo, nama saya Emmanuel Maisa Absen Karangkaya, absen 15 kelas 7D SMP Regina Paci, Surakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945 UUD berhasil disahkan. Sebagai negara berdasar atas hukum, Indonesia mengalami sejarah yang panjang hingga akhirnya dapat diterima sebagai landasan hukum. Bagi masyarakat Indonesia, UUD dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang beranggotakan 21 orang. Para tokoh rumus itu adalah antara lain Dr. Rajiman Widoningrat, Ki Bagus Hadikusuma, Oto Iskandar Dinata, Pangeran Purboyo, dan lain-lain. Latar belakang terbentuknya konstitusi UUD 45 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Dai Nippon, Daikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia. Tapi janji hanyalah janji. Penjajah tetaplah penjajah yang hanya ingin menguras dan menindas Indonesia. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tanpa tak bisa lagi ditawar dan harus segera diformulasikan sehingga tangkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Tatkala UUD 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nasi Padang merupakan makanan khas Indonesia yang gampang ditemui di banyak daerah di Indonesia. Rasanya yang enak dengan berbagai jenis makanan pasti membuat lidah kita makin dimanjakannya. Apalagi nasi Padang sangat kaya akan bumbu rempah-rempahnya. Namun sebagian orang menahan makan nasi Padang karena tingginya kolesterolnya. Nasi Padang menjadi makanan sehat bila dikonsumsi dengan benar. Manfaat dari nasi Padang adalah menaikkan produksi ASI, mencegah gizi buruk, melancarkan buang air besar, menstabilkan kadar gula darah, dan mencegah kanker. Kekayaan Indonesia lainnya adalah cerita rakyat yang hampir setiap daerah Indonesia memilikinya. Cerita rakyat Indonesia adalah cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diwarisi secara lisan. Cerita ini menjadi satu set dari sikap, perilaku, dan lain-lain dimiliki masyarakat Indonesia yang terus berlanjut ke generasi seterusnya melalui tradisi tutur. Cerita tersebut umumnya memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang berhubungan erat dengan terjadinya suatu hal. Kearifan lokal tersebut biasanya tercermin dari kesenian, mata pencaharian, bahasa, kekerabatan, dan teknologi dan pengetahuan alam. Cerita rakyat Indonesia menyebar hampir di setiap daerah atau pulau di Indonesia. Beberapa cerita terkadang memiliki kesamaan, namun tetap memiliki sisi kekhasan warga setempat. Cerita rakyat Indonesia menjadi salah satu tradisi tutur yang harus dijaga agar tidak punah. Keanekaragaman cerita ini menjadi salah satu bukti tentang beragam kebudayaan di Indonesia. Contoh cerita rakyat Indonesia: cerita rakyat Jawa. 1. Joko Tarub dan Nawang Wulan. 2. Bawang putih dan bawang merah. 3. Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Cerita rakyat Bali. 1. Cupak Ajak Kerandang. 2. Ibelok Pangangon Bebek. 3. Si Ketimun Mas. Cerita rakyat Sumatera. 1. Legenda Danau Toba. 2. Legenda Silancang. 3. Si Malin Gundang. Terima kasih.
Indonesia memiliki banyak budaya dari berbagai daerah yang turun-temurun. Kita perlu melestarikan budaya-budaya di Indonesia. Bagaimana caranya? Berikut adalah hal yang bisa kita lakukan di saat melestarikan budaya Nusantara. Sebelum kita memperkenalkan budaya, kita harus mempelajari terlebih dahulu budaya tersebut. 1. Mengajarkan budaya kepada orang lain. Kalau sudah memahami budaya kita sendiri, sebaiknya kita menyampaikan hal itu kepada orang lain. Kita bisa mengajarkan budaya kita kepada orang lain, misalnya pada teman di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Dengan mengajarkan budaya kita ke orang lain, maka semakin banyak orang yang mengetahui mengenai budaya Nusantara, sehingga hal ini bisa memperkaya diri sendiri dan orang lain. Dengan pengetahuan kebudayaan, semakin banyak pengetahuan budaya yang dimiliki, maka semakin besar rasa kita untuk saling menghormati kebudayaan orang lain. 2. Memperkenalkan budaya ke negara lain. Selain memperkenalkan budaya sendiri di lingkungan sendiri, kita juga bisa mulai memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Saat ini teknologi semakin canggih. Dengan memanfaatkan media sosial, kita bisa mengunggah foto maupun video kesenian lokal dan budaya daerah Indonesia. Dengan mengunggah, maka secara tidak langsung sudah memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Hal ini dikarenakan yang menggunakan media sosial atau internet tidak hanya orang Indonesia saja, maupun hampir semua orang di dunia. Memperkenalkan budaya Indonesia di luar negeri juga bisa menggunakan pakaian-pakaian yang mencerminkan budaya Indonesia. Bagi beberapa orang yang sedang bekerja, bersekolah, atau liburan ke luar negeri, bisa menggunakan baju produk hasil budaya lokal. Nusantara Indonesiaku, sebuah negeri yang menjadi tempat diriku dan lainnya dilahirkan. Sebuah bangsa di mana diriku dibesarkan. Sebuah tempat yang menjadikan diriku cocok, hebat, dan kuat. Indonesia adalah negeri tumpah darahku. Dari ujung ke ujung, tampak jelas engkau begitu hijau. Setiap sudut darimu mengukir setiap cerita yang berbeda. Perbedaan yang ada tak membuatmu terpecah belah. Engkau adalah negeri sebagai kebanggaanku. Tak akan pernah sedikit pun aku rela dirimu direnggut. Aku, putra-putri bangsa ini, senantiasa akan berkorban sepenuh jiwa dan raga hanya untukmu, duhai Indonesiaku yang tercinta.